Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu berjudul Analisis Sistem Informasi Penerimaan Santri Baru. Next. Berikut ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Gun Kurniawan, kedua Nabila Junita, yang ketiga ada Muhammad Aidil Fitrisyah, keempat ada saya sendiri, Muhammad Juan Kelmin Banjir. Yang pertama, bab 1 akan dipaparkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, next. Nah, jadi Rumah Tahfiz Al-Firdaus adalah rumah tahfiz Al-Quran yang berada di Kabupaten Banyuasin. Nah, Rumah Tahfiz ini telah diresmikan oleh Kepala Bank BRI Syariah selaku ketua yayasannya. Nah, di Rumah Tahfiz Al-Firdaus ini telah memiliki 536 santri dan telah banyak meluluskan santri-santri terbaik generasi cinta Al-Quran. Setiap tahunnya memiliki jumlah santri yang terus bertambah. Harus diakui bahwa Rumah Tahfiz sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam telah membuktikan keberadaannya dan keberhasilannya dalam peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada setiap tahunnya ini akan dibuka penerimaan santri baru. Nah, jadi diperlukan suatu sistem untuk memudahkan proses penerimaan santri baru ini secara efektif dan efisien. Oke, next. Berdasarkan struktur organisasi ini, puncak pemimpin dipegang oleh ketua yayasan. Nah, ketua yayasan ini diawasi oleh pembina, yaitu Departemen Agama Kota Palembang. Agar pembina dapat menjalankan Rumah Tahfiz dengan baik, maka pembina dibantu oleh kepala pengurus yang merupakan orang yang ahli dalam urusan agama, yang nantinya bertanggung jawab terhadap permasalahan proses kepengurusan di Rumah Tahfiz Al-Firdaus. Kemudian, kepala pengurus dibantu sekretaris dan bendahara yang bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan surat penyuratan dan keuangan di Rumah Tahfiz ini. Sistem informasi penerimaan santri baru akan dikembangkan nantinya di bawah kepala pengurus yang dibantu dengan sekretaris dan bendahara Rumah Tahfiz Al-Firdaus. Dalam proses sistem informasi ini juga akan berkoordinasi dengan staf administrasi, pendidik, dan juga staf pendukung, terutama staf keamanan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Berikut akan dipaparkan oleh Aidil. Bab 2, Sistem Request. Di sini pada sistem request ini yang pertama adalah sponsor proyek, yaitu Kepala Rumah Tahfiz Al-Firdaus. Yang kedua, kebutuhan proyeknya adalah proyek yang ini dimaksudkan dapat untuk memudahkan kepengurusan Rumah Tahfiz dalam mengelola data santri baru dengan mengisi data dan memasukkan informasi mengenai santri tersebut. Yang ketiga ada persyaratan bisnis. Persyaratan bisnis dengan sistem ini dapat membagi jadwal tes secara otomatis dan memberikan pengumuman hasil tes. Pengguna calon santri dapat mengisi data formulir pendaftaran, kemudian pengguna pengurus dapat menginput nilai hasil tes. Selanjutnya, sistem akan mengolah data yang telah diisi dan akan menampilkan hasil data yang telah diolah. Jadi pada sistem ini, yang pertama akan mempunyai halaman login, sehingga pengguna harus melakukan login terlebih dahulu sesuai dengan jabatannya masing-masing, atau yaitu santri atau pengurus. Yang kedua, sistem akan menampilkan form pendaftaran calon santri yang harus diisi setiap calon santri. Yang ketiga, sistem akan mengolah data yang telah diisi oleh calon santri, kemudian sistem menampilkan jadwal tes calon santri tersebut. Yang keempat, setelah tes, pengurus akan menginput hasil tes. Dan yang terakhir, sistem akan menampilkan hasil pengumuman tes calon santri. Nilai bisnis pada sistem request ini terbagi jadi dua, yaitu tangible value dan intangible value. Yang pertama, tangible value, yaitu cuman pengurangan biaya operasional sebesar 5-20%. Sedangkan di intangible value terbagi menjadi 4. Yang pertama, mempermudah proses penerimaan calon santri baru, meningkatkan keefektifan dan keefisien waktu,
dan tenaga dalam penerimaan calon santri baru, mempermudah calon santri dalam melakukan pendaftaran, dan yang terakhir adalah mempermudah pengurus dalam memasukkan hasil tes calon santri secara terurut. Isu atau kendala khusus pada sistem request ini, sistem ini harus jadi dan siap untuk diterapkan sebelum pembukaan penerimaan santri baru pada tahun 2021 atau 2022. Yang kedua, kami harus mempertimbangkan untuk menyewa staf baru yang akan membantu pengelolaan sistem ini setelah jadi nanti, serta untuk mensosialisasikan sistem baru ini kepada calon pengguna, terutama para santri. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya Nabila Junita. Persilakan. Bab 3, Feasibility Analysis. Yang pertama ada Economic Feasibility, Development Cost, ada 4, biaya laptop sebesar 7 juta rupiah, biaya mouse 55.000, printer 900.000, lisensi software per tahun 560.000. Yang kedua ada Annual Operating Cost. Yang pertama ada biaya internet per bulan itu 300.000, biaya pelayanan 0 rupiah, biaya listrik 200.000 per bulan, biaya hosting website 30.000 per bulan. Yang ketiga ada annual benefits. Yang pertama, dapat mengetahui data calon santri baru. Yang kedua, dapat mengisi data calon santri secara terurut. Yang ketiga, dapat mengisi hasil tes calon santri secara terurut. Yang keempat, mempermudah proses penerimaan calon santri baru secara efektif dan efisien. Next. Yang kedua ada intangible cost dan benefits. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pengguna. Di sini pengguna adalah calon santri dan pengurus dalam menggunakan website online. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga bagi pengguna. Yang ketiga, hemat biaya dalam hal merekap laporan calon santri bagi sekretaris pengurus. Next. Organizational Feasibility. Yang pertama ada Project Champions. Penerimaan calon santri akan memiliki manfaat ke depannya bagi pengguna karena lebih efektif digunakan. Yang kedua ada Senior Management. Penerimaan calon santri merupakan sebuah sistem penerimaan calon santri yang digunakan sebagai tempat untuk mengisi formulir pendaftaran calon santri, penginputan nilai hasil tes, dan pembagian informasi-informasi selama proyek penerimaan calon santri. Sehingga sistem ini dapat meningkatkan kinerja pengurus lebih baik ke depannya. Yang ketiga, user. User itu calon santri dan pengurus. Other stakeholders. Dengan adanya proses penerimaan calon santri ini, sehingga bisa digunakan para calon santri dan pengurus secara efektif dan efisien. Additional comments, kami harus mempertimbangkan untuk menyewa staf baru yang akan membantu pengelolaan sistem ini setelah jadi, serta untuk mensosialisasikan sistem baru ini kepada calon pengguna, terutama para calon santri. Saya kembalikan ke moderator. Bab 4, Requirement Determination. Next. Yang pertama ada Cause and Effect Analysis. Untuk problem or opportunity, yang pertama ada kurangnya dalam mengolah data calon santri. Kedua, tidak efektifnya proses penerimaan santri baru. Untuk Cause and Effect, yang pertama ada proses pendaftaran dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat dengan mengisi formulir yang disediakan. Kedua, ada proses pendaftaran tidak memiliki SOP yang pasti. Ketiga, tidak ada kepastian apakah pendataan sudah ditindaki atau belum. Yang keempat, proses melapor dilakukan dengan cara menemui pustakawan atau di checklist pada formulir. Next. Kedua, ada sistem improvement objektif. Untuk objektifnya, yang pertama ada meningkatkan efisiensi proses pengiriman santri baru. Kedua, kurangnya penggunaan formulir kertas, tinta, dan lainnya. Tiga, tingkatnya
tingkat kesalahan data menjadi lebih minim. Untuk constraint-nya, yang pertama ada sistem baru yang dikembangkan harus tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku di rumah tahfidz Al-Firdaus. Yang kedua, pengembangan sistem baru harus tetap memudahkan pengguna sehingga para pengguna sistem tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Ketiga, pengembangan sistem baru harus kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan dalam sistem pemeliharaan aset yang lama. Keempat, sistem yang baru tidak akan mengubah file-file atau out database yang digunakan di sistem lama tanpa izin. Next. Functional requirement. Kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut. Pertama, sistem mampu menampilkan form pendaftaran calon santri baru. Yang kedua, sistem mampu mengisi, melihat, dan menyimpan data calon santri. Ketiga, sistem mampu melakukan proses pembuatan jadwal tes dengan mudah dan cepat. Keempat, sistem mampu menginput nilai hasil tes calon santri per individual. Kelima, sistem mampu memberikan informasi-informasi mengenai penerimaan calon santri. Next. Yang keempat, ada non-functional requirement. Kebutuhan non-functional yang harus ada dalam sistem akan dibuat ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada performance. Sistem dapat menyelesaikan permasalahan lebih cepat dari sistem sebelumnya, sehingga dapat dilakukan efisiensi waktu dan sumber daya, dan pelanggan yang akan dilayani menjadi lebih banyak. Yang kedua ada information. Data yang ada harus akurat, konsisten, dan saling terintegrasi atau saling terhubung. Ketiga ada control. Memastikan data yang tersimpan aman dan dapat membuat backup data dengan cepat. Keempat ada efficiency, yaitu mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencatat dan mendata penyewa kos. Kelima ada service, memberikan data yang lengkap dan akurat kepada user, menghemat waktu dan user friendly. Next. Berikut bab 5 akan dijelaskan oleh Nabila Junita. Bab 5 use case. Yang pertama ada use case login, aktor, pengurus, dan calon santri, priority high, description. Use case ini menjelaskan bagaimana cara pengurus dan calon santri memasuki web yang sudah disediakan. Trigger, adanya jarak pemisah antara pengurus dengan calon santri untuk bertemu secara langsung, sehingga lebih memilih untuk menggunakan web sebagai fasilitas pengganti. Precondition, yang pertama komputer terhubung dengan internet, yang kedua sistem terhubung dengan server. Normal course, yang pertama pengurus dan calon santri mengunjungi web, yang kedua pengurus dan calon santri memasuki identitas, data identitas yang dibutuhkan seperti nama, tanggal lahir, jabatan, dan sebagainya. Yang ketiga, admin memverifikasi data identitas. Yang keempat, pengurus dan calon santri dapat melakukan login. Post condition, aktor berhasil login ke dalam web. Exception, yang pertama, pengurus dan calon santri tidak mengisi data dengan lengkap, maka sistem menampilkan peringatan. Yang kedua, pengurus dan calon santri mengklik cancel, maka sistem kembali ke tampilan awal. Summary input, data pribadi pengurus dan calon santri. Search, pengunjung. Output, informasi identitas. Destination, admin. Next. Yang kedua ada use case pendaftaran calon santri, aktor calon santri. Description, use case ini menjelaskan bagaimana cara calon santri mengisi data calon santri di sistem informasi. Trigger, calon santri harus mengisi form pendaftaran, jika tidak, maka calon santri tidak akan bisa terdaftar sebagai calon santri baru. Precondition, yang pertama komputer terhubung dengan internet, yang kedua sistem terhubung dengan server. Normal course, yang pertama calon santri mengunjungi web.
Yang kedua, calon santri mengisi form pendaftaran. Yang ketiga, sistem memverifikasi data pendaftaran. Yang keempat, calon santri berhasil mendaftar. Yang kelima, sistem akan membagikan jadwal tes. Post condition, aktor berhasil mengisi form data pendaftaran. Exception, calon santri tidak melengkapi form data pendaftaran, maka sistem menampilkan peringatan. Yang kedua, calon santri mengklik cancel, maka sistem kembali ke tampilan awal. Summary input, data calon santri, search, calon santri, output, informasi data calon santri, destination, pengurus. Next. Yang ketiga ada use case pengumuman hasil tes calon santri. Aktor, pengurus, description. Use case ini menjelaskan bagaimana cara pengurus menginput hasil tes calon santri. Trigger, data calon santri harus direkap untuk menginput hasil tes calon santri. Precondition, yang pertama komputer terhubung dengan internet, yang kedua sistem terhubung dengan server. Normal course, yang pertama pengurus mengunjungi web, yang kedua pengurus melihat data yang sudah diisi calon santri pada form pendaftaran, yang ketiga pengurus menginput nilai hasil tes calon santri berdasarkan data pada form pendaftaran. Berdasarkan nilai tersebut, pengurus akan menilai apakah santri tersebut lulus atau tidak. Yang keempat, sistem membagikan hasil pengumuman. Post condition, aktor berhasil merekap data calon santri. Exception, jika data yang dimasukkan sudah dimasukkan sebelumnya, maka akan ada pemberitahuan data tersebut telah dimasukkan sebelumnya. Summary input, data calon santri, search, pengurus, output, informasi data calon santri, destination, pengurus. Saya kembalikan ke moderator. Bab 6 akan dijelaskan oleh teman saya Anggun. Oke, next. Oke, untuk DFD level 0, user santri akan login ke akun, terus mengisi form pendaftaran, kemudian bisa menanyakan kepada sistem yaitu jadwal tes, pengumuman tes ditanya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi penerimaan calon santri dan memberikan pengumuman hasil tes. Untuk user pengurus akan login ke akun, kemudian akan meminta form penilaian hasil tes. Selanjutnya, sistem akan memberikan laporan data santri kepada pengurus. Oke, selanjutnya. Nah, untuk DFD level 1, pada proses pertama yaitu login, santri akan membuat akun santri. Kemudian sistem akan memberikan form login. Kemudian untuk pengurus akan membuat akun, kemudian sistem akan memberikan form login. Untuk proses kedua yaitu proses pendaftaran calon santri, santri akan mengisi form pendaftaran penerimaan calon santri. Kemudian sistem akan memberikan form pendaftaran dan jadwal tes. Untuk pengurus, sistem akan memberikan informasi calon santri. Nah, untuk proses ketiga yaitu pengumuman hasil tes, pengurus akan memberikan penilaian hasil tes kepada sistem. Sebelumnya, sistem akan memberikan form input nilai. Nah, kemudian sistem juga akan memberikan pengumuman hasil tes kepada santri. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Bab 7 akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Aidil. Baiklah, Entity Relationship Diagram. Pada diagram ini, kita diawali dengan tabel data santri. Di sini pada tabel data santri terdiri dari ID santri, nama santri, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, ID alamat, dan ID kelas. Pada tabel ini, primary key-nya itu ada di data santri. Dan di tabel ini terdapat 2 foreign key, yaitu ID alamat
dan ID kelas. Kemudian pada ID alamat ini berrealisasi dengan detail alamat. Nah, di sini pada detail alamat ini terdiri dari ID alamat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Di tabel ini, primary key-nya tuh terdapat di ID alamat. Selanjutnya, ke pilihan kelas, yaitu adalah relasi dari data ID kelas ke pilihan kelas. Di sini ID kelas menjadi primary key dan ada selanjutnya nama kelas. Kemudian ID santri menjadi foreign key di jadwal. Nah, di tabel jadwal ini terdapat nomor urut, ID santri, tempat, dan waktu. Jadi, di sini nomor urut menjadi primary key pada tabel jadwal. Selanjutnya nomor urut berrealisasi ke pengumuman, tabel pengumuman, yaitu terdiri dari ID hasil, ID nilai, dan nomor urut dan hasil. Pada tabel ini terdapat primary key-nya tuh di ID hasil, dan foreign key-nya itu ada di ID nilai dan nomor urut. Selanjutnya ID nilai berrealisasi ke tabel nilai, yaitu terdapat ID nilai, nomor urut, ID pengurus, dan nilai. Di tabel nilai ini, ID nilai menjadi primary key dan nomor urut serta ID pengurus menjadi foreign key. Dan yang terakhir yaitu ada data pengurus. Yang terakhir ada data pengurus. Di sini di tabel ini terdapat 3 bagian, yaitu ID pengurus, nama pengurus, jabatan. Di sini yang menjadi primary key-nya itu adalah ID pengurus, yaitu realisasi dari tabel nilai. Next. Kamus data di sini data santri, yaitu ID santri, nama santri, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, ID alamat, ID kelas. Detail alamatnya ada ID alamat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Yang selanjutnya adalah kelas, yaitu ID kelas, jadwal, yaitu nomor urut, ID santri, tempat, dan waktu. Pengumuman yaitu ID hasil, ID nilai, nomor urut, dan hasil. Nilai, ID nilai, nomor ID pengurus, nilai. Terus yaitu ID pengurus, nama pengurus, dan jabatan. Selanjutnya referensi dari makalah kami ini, yaitu yang pertama adalah Setiawan B 2019, Sistem Informasi Manajemen Santri di Pondok Pesantren Al-Islah Kota Kediri, Nero. Yang kedua adalah Syarbashi AA pada tahun 2016, Pesan-pesan rahasia dalam Al-Quran 2, Jakarta Mirkot, halaman 256. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, dimohon maaf. Terima kasih kepada semuanya. Kepada semuanya saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.